Siang itu kesibukan di Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat kian terasa. Para kuli angkut tengah sibuk memuat kapal pinisi yang bersandar di dermaga yang bermuatan bawang merah hasil panen di pedalaman Sumbawa. Kapal pinisi ini rencananya akan berlayar menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Di dermaga lainnya, sebuah kapal pinisi tak kalah sibuknya membongkar muatan syarat dengan buah pisang. Pedagang dan pembeli bertemu di sini. Itulah suasana kesibukan Pelabuhan Bima siang itu memang jauh dari gambaran kejayaan masa lalu Bandar Bima dan pelabuhan-pelabuhan lain di Semenanjung Sanggar, Pulau Sumbawa pada abad ke-16 dan 17. Antropolog Bernice de Jongbers dalam papernya Mount Tambora in 1815, a volcanic eruption in Indonesia and its aftermath menyebutkan Pulau Sumbawa pada abad ke-16 dan 17 sebelum letusan Gunung Tambora tahun 1815 sudah terkenal dengan berbagai komoditas pertanian dan hutannya, seperti kopi, padi, jagung, kacang hijau, kapas, dan lada. Dan suasana kehidupan di bandar-bandar di pulau ini pun ramai dengan perdagangan dan melayani pelayaran hingga negeri mancanegara. Bima, zaman itu menjadi salah satu bandar terbesarnya. Pada periode itu, wilayah Bima meliputi bagian timur Pulau Sumbawa dan bagian barat Pulau Flores. Kerajaan Bima yang didukung armada lautnya merupakan salah satu penguasa di perairan timur Nusantara pada periode sekitar abad ke-17 hingga ke-19. Kejayaan Angkatan Laut Bima itu kini tinggal kenangan. Kejayaan Bahari Bima itu memang sulit lagi ditemui jejaknya saat ini. Di halaman Museum Asimbojo, 2 tiang layar kapal dari kayu dengan ketinggian lebih dari 20 meter juga tak lagi menampakkan kegagahannya. Dengan jejak-jejak yang tersisa itu, sulit membayangkan kejayaan bahari Kerajaan Bima di masa lalu. Itu tiang bendera yang ada, yang sekarang sudah patah itu ya, sudah karena usia, itu adalah tiang bendera peringatan bubarnya Angkatan Laut Kerajaan Bima ya, sebab dulu Kerajaan Bima itu mempunyai ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, ada armadanya, kapal-kapal perahu ya, perahu perang lah gitu. Kemudian ada Angkatan Kavaleri berkuda, itu yang resmi. Inilah potret Bandar Bima kini, pelabuhan kecil yang tak lagi melayani kegiatan ekspor-impor hingga negara manca. Paling jauh, pelabuhan ini hanya melayani perdagangan bawang merah dan pisang dalam skala antar pulau. Tak lagi memiliki industri pembuatan kapal hingga kekurangan armada pelayaran dan pelaut andal.